Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thaifatul Fitriyah dari kelas 12 MIA 8. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih pelanggaran hak asasi manusia itu. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin dalam undang-undang. Apa yang menjadi penyebab bisa terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri? Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Di situ ada sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan tidak toleran. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Di situ ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju saat ini malah banyak sekali yang menyalahgunakannya. Contohnya, pemanfaatan iptek dalam kasus pelanggaran HAM, yaitu iming-iming gaji besar kerja di luar negeri melalui media sosial, khususnya Facebook. Iming-iming gaji jutaan rupiah jadi senjata ampuh para agen tenaga kerja merayu calon korbannya. Tahun 2018, 1.500 orang pekerja ilegal asal Indonesia dikirim ke sejumlah negara di Timur Tengah. Namun sebagian dari mereka justru bekerja tanpa gaji, disiksa dan diperkosa. Saya dijual sama agen di Irak, negara perang kembali. Dan akhirnya di sana pun saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik juga dari majikan, yang menyiksa saya setiap hari. Terus dari anak majikan juga yang memperkosa saya. Terus dari situ akhirnya saya lari, bukan lari kabur, bukan. Tapi ada teman saya yang orang Filipina yang menolong saya lah intinya. Menelpon kedutaan besar yang ada di Filipina, bukan kedutaan Indonesia. Kalau perlakuan kamu ke saya mukul demi memukul, saya terima. Saya pengen ngabisin kontrak. Saya pengen cepat pulang ke negara saya. Tapi sekarang saya udah nggak bisa. Saya udah capek, anak kamu memperlakukan saya seperti ini. Tapi dia malah menanggapi saya berbohong lah, inilah itulah. Akhirnya saya dipulangkan ke agen. Sebelum dipulangkan dibayar? Tidak dibayar. Saya hanya dikasih uang $100.000, uang tutup mulut, agar saya tidak berbicara ke polisi kemanapun bahwa anaknya telah memperkosa saya dan keluarganya telah menyiksa saya. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan pertolongan lewat seseorang, yaitu orang Filipina itulah yang ngomong ke kedutaannya supaya nolong saya, dan akhirnya saya ditolong. Iptek juga bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk mencegah kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu dengan cara yang pertama mensosialisasikan hak asasi manusia melalui media sosial atau sebagainya. Yang kedua, menyebarkan poster edukasi mengenai hak asasi manusia. Air mata tak lagi mampu tertumpah, sebab teramat banyak sudah duka melanda. Peristiwa demi peristiwa, masihkah tak mampu gerakan hati kita untuk bebaskan negeri, untuk memiliki apa yang seharusnya kita miliki. Hentikan setiap kekerasan, hentikan setiap pemaksaan, hentikan
kehilangan. Hentikan maju